I'm going to keep this thing as active as possible. I want to be the best heavyweight ever. Juara baru telah lahir, dan kini ia siap membuktikan kalau itu bukan sekedar pemberian saja. Tom Aspinall, penguasa baru kelas berat UFC, akan menghadapi Cyril Gane. Laga ini akan menguji siapa yang benar-benar pantas disebut generasi baru kelas berat. Sepanjang karirnya di UFC, Aspinall punya finish rate 100%. Artinya, setiap kali ia menang, selalu dengan knockout atau kuncian, tidak pernah lewat keputusan juri. Lebih gila lagi, sebagian besar kemenangannya berakhir di ronde pertama. Ia tidak membuang waktu, begitu melihat celah, ia langsung menutup jarak dan menyelesaikan pertarungan. Sementara di sisi lain, Cyril Gane memiliki finish rate sekitar 69%. Masih tinggi, tapi jauh lebih rendah dari Aspinall. Dalam beberapa laga terakhir, performa Gane juga menuai pertanyaan. Terutama di pertarungan terakhirnya melawan Alexander Volkov, di mana banyak netizen dan analis merasa Volkov sebenarnya tampil lebih baik. Bahkan dari ekspresi Gane saat pengumuman hasil, terlihat ia sendiri sadar bahwa kemenangan itu terasa tidak sepenuhnya meyakinkan. I have no idea. The whole thought you were. Sejak kecil, Tom Aspinall punya cita-cita menjadi seorang petinju profesional. Ia tumbuh dengan latihan tinju setiap hari, membangun refleks cepat, pukulan tajam, dan footwork yang lincah, hal yang jarang dimiliki oleh petarung kelas berat. Tapi perjalanan hidupnya berubah ketika ia berlatih bersama sang ayah, Andy Aspinall, yang merupakan seorang guru Brazilian Jiu-Jitsu. Dari situlah Tom mulai memahami sisi lain dari pertarungan, bukan hanya bagaimana memukul, tapi juga bagaimana mengontrol, menjatuhkan, dan menyelesaikan lawan di bawah. Kombinasi antara boxing dan BJJ membuat Tom Aspinall jadi paket lengkap di divisi kelas berat MMA. Cepat, teknikal, dan efisien. Ia bisa menghabisi lawan dengan pukulannya, tapi juga bisa membuat mereka menyerah dengan kuncian khas BJJ. Itulah mengapa banyak yang menyebut, Tom Aspinall bukan sekadar petarung besar, tapi evolusi baru dari petarung kelas berat modern. Cyril Gane datang dari dunia Muay Thai, ia sempat menjadi juara Muay Thai nasional di Prancis sebelum beralih ke MMA, dan gaya bertarungnya sangat dipengaruhi oleh disiplin itu, mulai dari kontrol jarak, clinch, hingga penggunaan tendangan dan lutut yang mematikan. Gerakannya ringan, seolah bukan petarung dengan bobot 100 kg. Ia memiliki footwork yang halus, dan menggunakan tendangan khas Muay Thai untuk membongkar pertahanan lawan sedikit demi sedikit. Itulah mengapa banyak yang menyebut Cyril Gane sebagai striker paling teknikal di divisi kelas berat, seorang seniman bela diri yang mengubah pertarungan menjadi seni yang elegan. His style is different to a lot of heavyweights. He moves really well. Yeah. He's nimble. He's super fit, super athletic. Tom Aspinall adalah tipe petarung yang agresif. Tercatat ia mendaratkan lebih dari 8 serangan per menit, angka yang luar biasa untuk petarung kelas berat. Dengan akurasi 67%, setiap pukulannya bukan sekedar melempar, tapi tepat sasaran. Namun keagresifannya tersebut, ada konsekuensi terhadap pertahanannya. Ia menerima serangan lebih banyak daripada Cyril Gane. Sementara Cyril Gane bermain lebih tenang dan terukur. Ia mencatat 5,26 serangan per menit dengan akurasi 61%, menunjukkan betapa selektifnya ia dalam menyerang. Dan karena gaya bertahannya yang licin, ia hanya menerima 2,23 serangan signifikan per menit, lebih sedikit dari Aspinall. Singkatnya, Aspinall menyerang lebih banyak, Gane bertahan lebih bersih. Satu dengan gaya eksplosif, satu bermain sabar. Dua pendekatan berbeda, tapi sama-sama berbahaya. Kalau bicara soal pertarungan di bawah, Tom Aspinall adalah mimpi buruk bagi Cyril Gane. Dengan rata-rata 3,27 takedown per fight dan akurasi 100%, setiap percobaannya hampir selalu berhasil. Ia juga punya takedown defense yang sempurna, artinya sejauh ini belum ada lawan yang bisa menjatuhkannya. Bukan cuma itu, Aspinall juga aktif berburu penyelesaian di bawah, dengan 1,6 percobaan kuncian per pertarungan, angka yang luar biasa untuk petarung kelas berat. Statistik ini menjelaskan banyak hal. Di atas kertas, Aspinall punya kendali penuh jika pertarungan turun ke bawah, sementara Gane harus berjuang keras menjaga jarak agar tetap di area yang ia kuasai, yakni striking. Cyril Gane pun ketika melawan Jon Jones, ia dengan mudah terkena takedown, lalu dikunci tanpa perlawanan.
Kemungkinan besar Tom Aspinall akan memakai strategi yang sama untuk melawan petarung asal Prancis ini. Di atas kertas, Tom Aspinall memang terlihat sempurna. Cepat, kuat, dan berbahaya dimanapun pertarungan berlangsung. Tapi kali ini, ia datang dengan beban yang berbeda, status sebagai juara baru kelas berat. Setelah lebih dari 1 tahun absen bertanding, Aspinall harus berhadapan dengan kenyataan, rasa gugup, tekanan sebagai juara, dan bayangan cedera lutut yang sempat mengancam karirnya. Cedera itu mungkin sudah pulih, tapi rasa was-was di dalam pikiran tidak akan mudah hilang. Dan disitulah Cyril Gane punya keunggulan tersendiri. Meski performa terakhirnya tidak begitu impresif, Gane tetap aktif bertanding. Ia masih terbiasa dengan atmosfer oktagon, masih merasakan ritme pertarungan, dan yang paling penting, ia sudah berulang kali bertarung hingga 5 ronde penuh. Sebaliknya, Aspinall belum pernah bertarung selama 5 ronde penuh. Kebiasaannya menghabisi lawan di ronde awal memang menakutkan, tapi itu juga berarti daya tahannya belum benar-benar teruji. Secara fisik, Gane mungkin tidak sekuat Aspinall, terutama di aspek grappling, tapi ia bisa memanfaatkan mobilitas dan tendangannya untuk menguji lutut Aspinall, menekan mentalnya, dan memaksa sang juara keluar dari zona nyaman. Jika pertarungan ini berjalan panjang, keunggulan bisa berbalik arah. Gane punya pengalaman dan kontrol napas untuk bertahan, sementara Aspinall akan diuji, bukan hanya dari segi teknik, tapi juga dari mental dan daya tahan sebenarnya sebagai juara sejati. So my last fight was bad. Like there was just so much weighing on it, and when you're fighting in your hometown in front of 25,000 people who are there to see you win, that alone just brings a ridiculous amount of pressure. So pertarungan ini bukan cuma soal teknik, tapi juga siapa yang lebih tenang menghadapi tekanan, dan siapa yang mampu mengatasi keraguan dalam dirinya sendiri. Sangatlah wajar bursa taruhan kali ini lebih mengunggulkan Aspinall. Perbedaan ini bukan tanpa alasan. Aspinall tampil luar biasa sejauh ini. Semua kemenangan diraih lewat finish, dan ia belum pernah benar-benar terlihat kesulitan di dalam oktagon. Tapi seperti yang sering terjadi di dunia MMA, angka hanyalah angka. Gane punya pengalaman bertarung 5 ronde, punya kelincahan dan kontrol jarak yang bisa membuat Aspinall kesulitan. Dan kalau ia berhasil membawa laga ini ke arah yang ia inginkan, bukan mustahil sang underdog justru mencuri kemenangan. Apakah Aspinall akan membuktikan dominasinya sebagai sang juara kelas berat, atau Cyril Gane akan mengguncang dunia dengan kejutan terbesar di divisi ini? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. The easy thing would be to, I guess, for you, try to take Cyril to the ground and try to work from there. Is it obviously going to be the game plan, or are you going to try to strike with Cyril? No, I think if I hit anybody, I can knock anybody out. Então, Aspinall, campeão, vem mais confiante. E ele tá levando a melhor ali, mas acho que o Cyril Gane ele é um cara assim mais, que movimenta mais. De repente ele pode frustrar um pouco, né? O Tom Aspinall ali.